Kenapa kau begitu benci sama Cina? Padahal kan Cina biasa aja. Kekayaannya kan bisa didapat oleh siapapun. Permasalahannya, kau punya duit apa enggak untuk mendirikan pabrik? Kau mempunyai teknologi apa enggak untuk mendirikan pabrik? Demikian juga resort-resort, hotel-hotel, siapapun kan bisa. Tapi kau kalah ulet gitu. Terus misalkan toko, supermarket, dan sebagainya. Kan semua orang bisa melakukan itu. Jadi kenapa terus mereka sukses karena keuletannya, terus kau PKI-kan mereka? Nggak fair namanya. Padahal yang namanya gembong PKI jelas itu adalah Habib Fahrul Barakbah, Habib Ahmad Sufyan Barakbah, dan Al-Aidid. Nah yang Barakbah ini kan orang Yaman, yang Al-Aidid ini diperkirakan orang Yaman juga. Kalau orang Cina yang menjadi pengurus PKI, coba tunjukkan siapa. Susah kamu mencarinya karena mereka bukan gembong PKI. Yang gembong PKI itu pribumi dan Yaman gitu loh. Nah mereka sukses itu ya karena mereka cerdas, mereka ulet, karena mereka menguasai ilmu teknologi, ilmu perdagangan dan sebagainya. Ada para bajingan-bajingan Yaman, ada bajingan-bajingan yang Yaman, bajingan-bajingan Yaman yang menumpang cari makan. Wahai bajingan-bajingan Yaman, kalau kalian tidak nyaman tinggal di Indonesia, silakan kalian keluar dari negara Republik Indonesia. Kembalilah kalian kepada negeri kalian di Yaman sana. Jangan membuat kegaduhan di negara Nyai ini. Ya bajingan-bajingan Yaman ini silakan tinggalkan Indonesia. Gampang. Usman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina anak, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Usman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Anak samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib. Cinta sama Nabi tapi benci sama Ahlul Bait. Bohong. Nyaci Ahlul Bait. Bohong, nggak benar. Loh tapi kan Ahlul Bait, habaib kan juga ada yang berbuat salah. Salahnya dibenci, bukan turunan Nabi yang dibenci, Mas. Ada habaib misalnya yang tidak bagus akhlaknya, itu tetap cinta sama Ahlul Bait, tapi dibersihkan yang tidak baik. Moralnya bagaimana, dididik, dinasehati. Bukan berarti karena ada oknum satu dua yang berbuat begitu kemudian dicaci habis. Ya, ngaku cinta Nabi 1000 kali, tetap kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai Ahlul Bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci Ahlul Bait nih. Pada Syarifah. Kita zaman sekarang agak aja ya, kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Bagian bila gimana itu mau dapat manfaat? Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ngeluarin rantai emas dari langit, keramatnya Ilham itu keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin ranting emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya. Dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya,
bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata, maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama, itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini? Apa nggak ada? Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus uji. Sekarang ini lagi rame ini kan, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena wah rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb. Yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robito Alawiyah, itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robito, di India ya juga seperti Robito. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama
siap. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Gak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Kenapa kok begitu benci sama Cina? Padahal kan Cina biasa aja. Kekayaannya kan bisa didapat oleh siapapun. Contoh mengenai perkebunan. Kalau orang mempunyai duit triliunan, bisa ngomong ke pemerintah, kemudian dikasih konsesi untuk mengelola hutan menjadi kelapa sawit. Siapa saja. Pribumi juga ada yang mempunyai jutaan hektar perkebunan kok gitu. Jadi siapa saja bisa, cuman lu punya duit triliunan apa enggak untuk membayar itu kepada pemerintah gitu, untuk membayar membuka hutan dan sebagainya. Terus usaha yang lain misalkan rokok, siapapun kan bisa membuat rokok. Tapi kalau kau ngerti detail tentang pembuatan rokok, gua orang ngerti, gua agak ngerti, itu jelimet gitu, sehingga mereka eksis gitu. Padahal kayak Jarum kan dulu karyawannya cuma 10, sekarang menjadi raksasa. Itu kan bisa semua orang mengerjakan. Kemudian pabrik-pabrik, siapapun kan boleh mendirikan pabrik, mau pabrik mie, mau pabrik jamu, pabrik apapun, pabrik rokok, siapa saja bisa. Permasalahannya, kau punya duit apa enggak untuk mendirikan pabrik? Kau mempunyai teknologi apa enggak untuk mendirikan pabrik? Demikian juga resort-resort, hotel-hotel, siapapun kan bisa. Tapi kau kalah ulet gitu. Terus misalkan toko, supermarket, dan sebagainya. Kan semua orang bisa melakukan itu. Jadi kenapa terus mereka sukses karena keuletannya, terus kau mem-PKI-PKI-kan mereka? Nggak fair namanya. Padahal yang namanya gembong PKI jelas. Itu adalah Habib Fahrul Barakbah, Habib Ahmad Sufyan Barakbah, dan Al-Aidid. Nah yang Barakbah ini kan orang Yaman, yang Al-Aidid ini diperkirakan orang Yaman juga. Terus yang pribumi ada Muso, ada Untung, ada Nyoto, ada Nyono. Itu pribumi gitu. Nah kalau pengurus Cina coba, kalau orang Cina yang menjadi pengurus PKI coba tunjukkan siapa. Susah kamu mencarinya karena mereka bukan gembong PKI. Yang gembong PKI itu pribumi dan Yaman gitu loh. Nah mereka sukses itu ya karena mereka cerdas, mereka ulet, karena mereka menguasai ilmu teknologi, ilmu perdagangan dan sebagainya. Dan hebatnya lagi, di PKI kan, diaseng-asengkan, mereka tidak diam saja, mereka tidak protes, tidak apa gitu, kurang apa lagi gitu. Nah yang jelek siapa? Yang jelek ya yang mengaseng-asengkan itu gitu.
belum lagi kontribusi pajak mereka, belum lagi kontribusi pembuatan lapangan pekerjaan yang jutaan di perkebunan, di pabrik-pabrik, di resort-resort, di hotel, di supermarket, toko-toko, dan lain-lain. Jadi kau itu iri, jadi kau kemudian banyak tingkah. Pengurus PKI itu adalah dari Yaman dan dari pribumi. Dari Yaman itu adalah Fahrul Barakbah, Ahmad Sufyan Barakbah, dan Al-Aidid sebagai ketua PKI. Sedangkan dari pribumi misalkan Nyono, Nyoto, Untung. Jadi nggak ada pengurus PKI itu dari Cina, nggak ada. Lalu dikatakan Cina korupsi. Ya, yang bisa korupsi itu orang yang mengelola keuangan. Yang mengelola keuangan negara ini adalah pribumi dan Cina. Nah, kalau Yaman itu kan penceramah pada umumnya. Jadi ya nggak bisa korupsi, tapi ingat itu Lapindo Brantas, mafia migas siapa di belakang mereka? Ya Yaman juga. Kenapa Cina dikambing hitamkan? Padahal Cina itu sudah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan. Banyak pribumi yang hidupnya dari pengusaha Cina. Contoh dari perkebunan itu sudah jutaan. Kemudian dari pertambangan. Kemudian dari pabrik-pabrik. Kemudian dari hotel-hotel, resort, toko-toko dan sebagainya. Nah, dari Yaman apa? Apa yang diberikan Yaman kepada pribumi? Apa pekerjaan yang diberikan Yaman kepada pribumi? Nggak ada. Yang ada kebanyakan kan penceramah, justru mengharapkan sedekah dari pribumi. Cina dan pribumi yang yang berkompeten itu bekerja. Anggota PKI itu kebanyakan adalah kaum buruh dan petani yang miskin. Kalau pedagang nggak mau jadi PKI. Nah, dan yang berpotensi menjadi PKI ya kadrun yang pada umumnya adalah pengangguran, tidak kompeten. Ya seperti itu, ribut melulu. Pingin enaknya, pingin semuanya itu dikasih oleh negara. Kalau orang mempunyai kompetensi, mempunyai skill, ya dia bisa mandiri gitu. Tidak perlu mengharapkan banyak dari negara dengan bisnis dia gitu. Sukses itu karena IQ-nya tinggi. Orang Cina itu IQ-nya tinggi. Pribumi Cina itu kan 100, lihat di internet. Kalau pribumi itu lumayan 78. Kalau Yaman itu cuma 62. Jadi kalau untuk bersaing bisnis itu ya kalah. Makanya mereka kemudian memproklamirkan dirinya sebagai cucu Kanjeng Nabi untuk membodoh-bodohi pribumi yang sekarakter gitu, pribumi yang pemalas, pribumi yang tidak bisa mandiri, pribumi yang tidak kerja, pengangguran. Kalau pribumi yang cerdas ya enggak lah kan gitu. Yuk pakai logika ya. Habaib itu kan sering berkuar-kuar bahwa dia itu doanya manjur, punya karomah, bisa ketemu Tuhan 70 kali sehari Mi'raj, bisa memadamkan api neraka jahanam. Jadi begitu berkuasanya itu. Tapi gimana kok dia tidak menjadi raja gitu? Dia pengen sekali dihargai, mestinya jadi raja sekalian. Di mana? Di Jazirah Arab. Itu kan pewarisnya kan, kalau memang benar-benar cucu Kanjeng Nabi kan itu dulu kan kepunyaan Kanjeng Nabi. Di Jazirah Arab itu sekarang keturunan Nabi yang menjadi raja cuman Raja Jordan, lainnya bukan keturunan Nabi. Nah, habaib ini kalau doanya majur, dekat dengan Tuhan, bisa ketemu Tuhan, kan tinggal ngomong, ya Tuhan jadikan aku raja. Daripada minta-minta dihargai. Di Indonesia kan mendingan minta aja jadi raja gitu kalau doanya manjur, kalau dia memang dekat dengan Tuhan. Kan 70 kali sehari bisa ketemu Tuhan, bisa memadamkan api neraka. Tapi kok nggak jadi raja di sana gitu, terusir ke Indonesia. Berarti apa yang dia katakan itu adalah bohong besar gitu. Nggak punya karomah. Mustahil doanya tuh nggak dikabulkan Tuhan. Sebab kalau dia memang dekat Tuhan, manusia istimewa, ya dia tinggal minta saja menjadi raja di Jazirah Arab. Yang notaben adalah warisan Kanjeng Nabi.
Di sana raja yang keturunan Kanjeng Nabi cuma di Jordan, di Arab Saudi bukan, di Emirat Arab bukan, di Doha bukan, di Qatar bukan, di Kuwait bukan, di Oman bukan. Jadi bohong aja tuh doanya manjur, doanya mempunyai karomah. Ya kalau manjur, kalau mau punya karomah ya pasti dia berdoa dong jadi raja. Gak mungkin kalau dia itu punya prioritas doanya terkabul, dia akan berdoa menjadi raja dong. Kok nggak jadi raja, malah pergi ke Indonesia. Nah, di sini minta dihormati, minta disanjung-sanjung. Sekalian aja minta ke Tuhan karena deket, ya, karena bisa mi'raj 70 kali, minta saja jadi raja di Jazirah Arab sana. Masih ada kerajaan Saudi, ada Oman, ya, ada Emirat Arab itu. Ayo berdoa jadi raja di sana, habaib. Jadi koar-koarmu adalah bohong besar. Karomah yang sering kau ceritakan itu bohong besar. Karena kalau kau mempunyai karomah, ya pasti dong kau akan berdoa menjadi raja di Jazirah Arab sana. Buktinya mana? Gak ada. Di sana juga gak diakui kau. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan," ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi. Seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga
Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu lakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan